Halo, balik lagi sama gue, masih di channel gue juga. Oke, langsung aja setelah sekian lama gue nggak muncul gitu ya. Terlalu lama gue nggak muncul. Oke lah, langsung aja biar gak banyak buang waktu. Kali ini kita akan mereview sebuah helm lagi. Ini dia helmnya, ini dari sebuah brand yang sudah sangat terkenal ya, yaitu KYT. Ini adalah serinya KYT R1R, R1R. Ini colornya Carbon Zone Red, size-nya L. Ya, jadi ada tulisannya di sini, ada tulisan pinlocknya juga, berarti udah dapat pinlock harusnya ya. Gila, udah lama banget. Jadi kalau nanti salah-salah gue ngomongnya harap maklum ya. Udah lama banget gue nggak bikin video, apalagi nge-review helm. Nah sebelum kita lanjutin videonya, seperti biasa disclaimer, helm di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Jadi helm ini gue beli dengan uang gue pribadi. Satu lagi, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa bisa kali di subscribe dulu. Jujur aja, ini gue beli secara online di salah satu authorized resellernya KYT ya, yang di Bandung. Nah itu gue beli dari Tokopedia kalau nggak salah Tokopedianya. Harganya jujur gue agak lupa, nanti gue taruh di sebelah sini, ada harganya nih ya. Itu harga berdasarkan Tokopedia pas gue beli. Wah, helmnya ternyata diplastikin dalamnya. Oke, jadi ini helm dengan tas helmnya. Lalu di dalam kalian dapat apa lagi nih? Oke, kalian dapat manual book KYT R1R tulisannya sama stiker ya. Ada pinlocknya juga. Ini dia. Jadi udah include pinlock. Oke, jadi ini dia helmnya. Ini gue buka dulu. Nanti kalian lihat yang udah dibukanya. Ini dia tas helmnya warna abu-abu dengan stripping dengan stripping warna hitam pudar gitu ya, sama warna merah. Lalu ada tulisan World Class Helmet, lalu dengan logo KYT di kiri kanan. Oke, kita buka lagi, dapat dustbag lagi. Jadi ini bisa dibilang menjadi helm KYT gue yang paling mahal gitu ya, pernah gue beli ya. Gue nggak pernah disponsorin KYT. Jadi semua helm KYT itu yang pernah gue review di channel itu selalu gue beli dengan uang gue pribadi. Alright, ini dia helmnya. Kalian lihat dulu dari depan. Sisi kirinya, sisi kanannya, belakang, atas. Tenang aja, di review kali ini gue akan berusaha sejujur-jujurnya karena ini memang gue beli dengan uang gue pribadi. Full price, gue nggak pernah minta diskon sama toko-toko helm itu, gue nggak ada kenal sama toko-toko helm. Kalau dilihat ya memang masih tipikal KYT. Ini kalau dilihat sekilas ya, ini belum gue utak-atik nih, belum gue lihat secara teliti dan mendetail. Ya ini sangat mirip dengan helm-helm KYT pada umumnya gitu. Maksudnya masih dengan spoiler yang meruncing di belakang, bentuk-bentuk meruncing di depan, di bagian dagu nih ya, di bagian chinnya, dengan banyak tekukan-tekukan. Ya memang kan KYT agresif gitu ya, terkenal ala-ala racing gitu, apalagi di R1R ini gitu. Pasti kalian juga udah banyak yang tahu karena helm ini sempat kayak jadi bahan perbincangan para pengendara motor gitu ya, apalagi para pecinta helm karena ini mengandung helm ini terbuat dari carbon fiber shell-nya ya. Seperti yang dilihat di sini nih, udah ada tulisannya juga nih, KYT Ultralight Carbon Shell. Jadi memang ini karbon, udah bukan plastik ABS lagi nih. Jadi wajar kan harganya segituan. Sebetulnya gue pengen banget punya yang polos hitam karbon gitu doang ya. Cuman waktu gue pengen beli ini helm, tidak ada ukurannya buat gue. Jadi seperti biasa lingkar kepala gue itu 58,5 cm, tapi gue biasanya ngambil di ukuran L. Kalau kita lihat dari segi intake-nya, nah kalau kelihatan detail-detail gini baru terlihat nih bedanya gitu. Jadi buat naik turunin tutup ventilasi depan ya, intake, kalian bisa lihat dia kayak bentuknya tuh pentul-pentul gitu, ada 3 pentul kecil-kecil tuh di sebelah sini ya. Mudah-mudahan kelihatan nih lampu gua buat buka tutupnya gitu tuh, ya kan? Ke bawah untuk nutup, ke atas untuk buka. Lalu intake atas ini ada 3 berarti, kiri kanan lalu di tengah, kecil-kecil, tipis-tipis gitu. Nah untuk bagian depan, ventilasi di bagian chinnya, oh ini cukup simple. Ke bawah untuk buka, di sebelah sini nih, bawah, tutup ke atas, bawah buka, atas tutup. Yang di bagian mulut ini
Nah ini baru lebih tipis ya, tapi ini langsung kelihatan banget bolong dan langsung menuju ke dalam sini nih. Jadi kelihatan tembus langsung. Ini pasti kalau dipakai ngebut, nggak usah ngebut-ngebut ya, tapi kalau yang sistemnya bolongnya langsung ke dalam gitu, itu biasanya kecepatan-kecepatan 40 aja tuh udah berasa di mulut lo tuh. Nah ini ada tulisan open untuk visornya di depan sini nih. Ini biasanya sekalian sama visor locknya. Kalau visornya ditanya flat apa masih cembung, nggak mungkin cembung. Helm-helm sekarang yang mendekati harga gope aja kebanyakan udah ngasih-ngasih flat visor ya. Oke, jadi visornya kalau dibuka gini ya. Ada beberapa step nih dari visor locknya kita buka. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, 5, sorry. Tadi dia geredek-geredek gitu. Paling atas segini nih. Dan di atas ini masih berasa kayak ngendoy gitu tuh, kayak ada pernya gitu. Nah yang keren visor locknya ini, mekanismenya ini tulisan open ini, kalau kalian lihat, ini bisa dipencet. Pencet langsung kebuka dia. Nice. Tutup. Ceklek. Nanti dia masuk nih, keluar gitu ya. Nanti kalian pencet ke dalam, dorong ke atas. Nah, kebuka lagi tuh. Oke, seperti biasa juga sudah tersedia dudukan untuk tear off kalau kalian suka pakai tear off. Lalu intake apa lagi di bagian atasnya? Ini dia di sisi atas kepala, ke depan buat tutup, ke belakang untuk buka. Tapi ini memang gue cobain buat intake-nya, buka tutup intake-nya ya, dari mulut, jidat sampai yang ke atas kepala nih, kokoh cuy. Apa sih slidernya gitu ya? Slidernya tuh nggak goyang-goyang, pakem. Sesuai harga. Ini worth sesuai harganya nih. Lalu apalagi kalau kita lihat exhaust-nya. Exhaust itu di bagian belakang sama nggak ada ya. Bawah-bawah sini nggak ada ya. Gue kira ada di kiri kanan bawah gitu. Ternyata nggak ada, cuman di bagian di dalam spoiler ini doang nih. Kalau soal pengerjaan dan finishing kayak cat atau dekalnya, ya udahlah kita tidak usah pertanyakan kayak yang harganya jauh di bawah ini aja udah rapih gitu. Di bagian belakang ini ada logo kecil, lalu ada tulisan Barji Design. Sini ada logo KYT kecil, lalu ini ukurannya 59 sampai 60 itu L. Udah termasuk sertifikasinya ya selain SNI gitu. Ini sudah ada ECE 2206. Lalu beratnya itu 1450 plus minus 50 gram. Apalagi lalu di sini ada peringatan chin strap. Gue kira tadinya peringatan buat ini ya, quick release. Ternyata ini cuman ngasih ingat kalau pakai helm, kalau kalian mau berkendara lalu kalian pakai helm jangan lupa dikencengin chin strapnya dipasang. Nah, ngomongin quick release, di bawah sini udah ada quick release. Sebenarnya ini cukup standar ya warnanya, tapi mungkin biar matching sama desainnya juga yang warna hitam karbon, lalu putih, lalu merah. Jadi di dalamnya pun, bagian dalamnya pun ya aksennya juga hitam merah gitu. Sejujurnya ya warna yang sangat banyak dipakai di helm. Mungkin ribuan helm tuh udah warnanya begini nih. Nggak mau ada yang bikin yang lain gitu ya. Produsen-produsen helm gitu bikin warna kainnya tuh mungkin ungu, putih gitu. Kayak itu kayak gue lihat di helm-helm pembalap F1. Tuh biasanya bagian busa dalamnya ini nih bahan kainnya tuh warna ada aja yang warna-warni gitu, warna biru, warna ungu gitu. Nah itu keren sih menurut gue. Gue nggak bosan ya warna hitam mulu. Lalu ada apa lagi? Oke, ini dia. Ini nose guard. Nose guardnya lembek banget. Nih, kalian bisa lihat. Letoy ya, lembek. Langsung aja gue cobain. Kita lihat kalau dipakai kayak gimana nih. Oh iya, ini juga udah double D-ring ya. Ya udahlah ya. Kayaknya nggak mungkin banget helm bergaya balap-balap gini, racing-racing gini dengan harga yang segini terus ngasihnya masih mikrometrik tuh kayaknya nggak mungkin. Jadi udah pasti double D-ring. Wah, ini gokil sih. Oke, pakai kacamatanya nggak terlalu susah, tapi bukan yang paling gampang juga. Agak nyari dikit, tapi begitu udah nemu, masuk dengan sempurna, ya, nggak ada masalah. Di depan juga nyantol di hidung gua nih, kacamata gua. Di depan, sisi kanannya,
sisi kirinya. Balik lagi ke depan. Cuman gua kasih tahu ke kalian, ini langsung aja. Ini helm sempit. Jadi masukinnya ini susah banget loh. Ini fitmentnya rada aneh ya mungkin ya. Ini mungkin helm ukuran L paling sempit buat gue masukin ke kepala gue. Dan ininya tuh keras di bagian sini nih. Jadi neken banget di pipi gue nih, di bagian atas pipi gitu ya, hampir ke sini nih, tulang pipi gitu. Ini kecil banget loh masuknya. Ya begitu udah masuk sih aman aja, terutama di crown pad tuh aman aja ya. Masih rasanya masih oke lah. Cuman di pipi tuh jadi ngepres banget di sini nih, di bagian kiri kanan ini. Ini bukan, ada kan biasanya karena busanya tebel gitu. Busa ini tebel. Jadi masuknya rada sempit tapi empuk. Kalau ini sempit dan keras, jadi memang ukuran batoknya yang mungkin karena terlalu runcing-runcing kali ya, terlalu mengerucut ke depan, jadi akhirnya agak sempit di bagian sini sih yang berasa banget ya, pipi-pipi lah, kiri kanan nih. Padahal lingkar kepala gue itu 58,5. Kalian bisa lihat pipi gue cukup normal ya, nggak yang gemuk-gemuk banget, nggak yang kurus banget. 58,5 itu biasa gue di ukuran L tuh selalu masuk dengan santai gitu ya, helm-helm yang lain. Baru kali ini nih ukuran L tapi masuknya susah. Oke lah, jadi kita bisa lihat nih bagian dalamnya ya. Ini ada ini nih, chin curtain. Nah untuk pemilihan bahannya sendiri cukup standar yang mahal tapi bukan standar helm murah nih. Jadi pakai berbagai macam kain yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang ada teksturnya, ada yang bolong-bolong, ada yang perforated. Lalu ini kayak, ini tuh tipis banget, tapi kalau kalian lihat detail ya, warnanya bukan cuman hitam standar. Tapi ada tekstur motifnya gitu. Yang warna merah juga nih, ada motifnya. Kalau kalian bisa lihat nih, di sini dia agak nekuk ya, agak kecil gitu batoknya. Di bagian yang gua tunjukin pakai jari nih. Oke langsung aja, mari kita buka bagian innernya, kita pengen lihat bagian dalamnya lagi. Cukup gampang bukanya. Oh nice tuh, di dalamnya tuh busanya ada logo-logo KYT kecil-kecil gitu. Lalu pakai sistem kancing, 3 kancing biasa. Dan ini masuk ke dalam. Ada sangkutannya nih. Ya cukup standar lah. Oke, crown padnya, nah gue seneng nih crown pad yang kayak gini. Di depan pakai kancing 2. Di belakang juga pakai kancing 2. Ini jadi gampang banget untuk lepas pasangnya. Modelnya pakai velcro. Ya. Mana nih? Fokus nggak? Pokoknya di sisi kiri kanan ini ada velcro ya. Sisi dalamnya, kalian bisa lihat nih, IPS foamnya. Oke. Gue sih nggak meragukan lah kalau kayak T. Oh ini ada ini nih, tanggal produksinya nih. Tanggal produksinya itu 6 Januari 2026. Lalu serial number 000063. Mungkin ini helm ke-63 yang mereka bikin, seri R1R ya. Lalu buat kalian pemakai intercom, sudah pasti udah ada buat intercomnya ya. Ini warnanya hitam juga jadi mungkin nggak bisa kelihatan. Tapi di dalam sini nih ada bolongan-bolongan. Oke, jadi kalian udah lihat semua tadi unboxingnya gitu ya, lalu first impressionnya. Seperti biasa nanti akan gue pakai keliling-keliling dulu beberapa hari ke depan. Nanti akan gue review lagi buat kalian. Gue update lagi reviewnya setelah pemakaian gitu. Sekian dulu video gue hari ini. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain nanti seperti biasa tinggal klik kiri atau kanan. Tinggal klik aja. Lalu buat kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe juga. Subscribe dulu. Jangan lupa pokoknya subscribe dulu ya. Supaya gue semakin banyak helm yang akan gue review lagi gitu. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Thank you guys. Bye-bye.